ada AHY di dalamnya yang juga masuk ke dalam perbincangan dan simulasi itu, ya saya anggap sesuatu yang sehat-sehat saja ya. Yang jelas bagi saya ingin meyakinkan bahwa mesin Partai Demokrat ini bekerja dengan baik, efektif, solid, karena kami juga tidak hanya fokus pada bagaimana bisa sukses dalam Pilpres, tapi juga sukses dalam pemilihan anggota legislatif dalam pemilu 2024. Mau ke arah politik atau mau menikmati masa pensiun ini, Pak? Ya, pokoknya saya mau menyelesaikan dulu. Nah, itu dulu yang bisa saya jawab sekarang. Pak Andika kan Partai Demokrat menanggapi hasil survei Indikator Politik Indonesia yang menyebutkan Ketua Umum mereka, Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, sebagai calon wakil presiden yang paling banyak diinginkan oleh pemilih Anies Baswedan. Juru bicara DPP Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra, menilai hasil itu menunjukkan AHY dinilai positif dalam memimpin partai. Keberhasilan memimpin partai politik ini yang membuat AHY unggul jauh dari Ridwan Kamil dan Sandiaga Salahuddin Uno yang tidak memiliki basis pendukung terstruktur dan juga loyalis di suatu organisasi mapan seperti parpol yang bisa digerakkan seirama dengan masif dalam satu komando, kata Herzaki. Indikator Politik Indonesia dalam pemaparannya pada hari Kamis 1 Desember 2022 menyebutkan 28,6% basis pendukung Anies lebih memilih AHY sebagai cawapres. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berada di posisi kedua dengan 24%, sementara Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno di posisi ketiga dengan 15,3%. Survei tersebut berlangsung pada 30 Oktober hingga 5 November 2022. Mereka menyatakan melakukan wawancara tatap muka terhadap 1.220 responden yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pemilihan responden dilakukan dengan metode multistaggerism. Pemilihan responden dilakukan dengan metode multistagger random sampling atau acak bertahap. Akan tetapi menurut survei itu, elektabilitas AHY sebagai cawapres masih berada di bawah Ridwan Kamil. Dalam simulasi semi terbuka dengan mencantumkan 18 nama, AHY meraih posisi kedua dengan perolehan 16,3%. Posisi pertama ditempati oleh Ridwan Kamil dengan suara 19,7%, sementara Sandiaga Salahuddin Uno 12,8% berada di posisi ketiga. Herzaki menilai hasil survei tersebut menunjukkan apresiasi publik yang besar atas keberhasilan AHY memimpin Partai Demokrat. Dia pun menyinggung soal upaya penjagalan Partai Demokrat oleh pihak yang dekat dengan kekuasaan. AHY menurut dia justru mampu mengubah Demokrat menjadi makin solid dan adaptif, sehingga bisa terus konsisten memperjuangkan harapan rakyat selama dan pasca pandemi COVID-19. Hal inilah yang disebut Herzaki membuat AHY makin menjadi sorotan publik. Publik melihat AHY sebagai calon pemimpin bangsa ke depannya, yang mampu menghadirkan perubahan dan perbaikan bagi mereka, bangsa dan juga negara, kata Herzaki. Partai Demokrat memang sempat diguncang setelah terjadi upaya penggulingan terhadap AHY. Upaya penggulingan itu dilakukan dengan menetapkan Kepala Staf Kepresidenan Indonesia Jenderal Purnawirawan Muldoko sebagai Ketua Umum melalui Kongres Luar Biasa Deli Serdang. Akan tetapi hasil KLB tersebut kandas setelah Mahkamah Agung menolak kasasi mereka.